Saya tanya akhwat kita di belakang, mana anda pilih? Setiap detik dihormatin oleh anak atau setahun sekali? Hari Ibu itu ada kisahnya sendiri. Banyak referensinya, malah kalau kita buka internet itu terlalu banyak. Apa sebabnya, apa kisahnya gitu kan. Di antaranya sudah sering saya sampaikan. Jadi ada banyak ibu-ibu juga yang sempat ribut di Amerika itu karena tidak pernah dikunjungi oleh anak-anaknya gitu kan. Sehingga mereka minta minimal setahun sekali pada saat sudah masuk panti jompo, itu nggak ada lagi anaknya yang datangin. Maka mereka sampaikan kepada pemerintah Amerika untuk diadakan khusus tanggal biar hari ibu, biar mereka bisa datang melihat kami gitu. Karena kalau sudah kerja, kalau sudah balik, sudah disuruh kerja keluar rumah, lalu kemudian mereka mandiri. Orang tuanya tinggal dimasukin panti jompo, sampai ada yang meninggal pun orang tua tidak diurus lagi. Ditelepon oleh panti jompo, nih orang tua kamu sudah meninggal, udah urus aja jenazahnya berapa biayanya saya transfer. Selesai. Ya. Nah maka karena itu mereka harusnya gitu kan, harusnya merayakan itu, mengadakan hari itu. Salah seorang syekh, saya lupakan di Mesir, kemarin ada kisahnya dia tulis dalam sebuah buku. Kalau nggak salah pengalaman beliau pribadi. Satu waktu beliau lagi ke Jerman, kemudian jalan. Di pinggir jalan ada satu ibu, sudah sangat tua gitu. Ibu ini mau menyeberang jalan, tidak ada mobil yang berhenti kasih jalan. Sudah bungkuk pakai tongkat, terus mobil lula lalang tidak ada yang kasih jalan. Sampai kalau tidak salah dia bantu jalan, nyeberangin jalan gitu. Lalu dia bilang pada bukunya itu, mungkin ibu ini atau nenek ini pada saat dia masih muda, kalau dia jalan, semua mata akan melihat ke arahnya. Tapi begitu dia sudah tua begini, tidak ada yang mau kasih jalan aja, tidak ada yang kasih. Dan ini sangat berbeda kalau dalam Islam. Ya, Islam itu tidak mengenal masa setahun sekali. Setiap saat seseorang itu, sebelum ya orang tuanya lemah, sebelum tua pun sudah harus bakti. Dari dia masih kecil, kemudian sampai orang tuanya tua, sampai orang tuanya sudah mati, tetap disuruh berbakti. Yang suruh berbuat baik, suruh kunjungin teman-temannya, suruh doain, suruh bersedekah, suruh haji dan umrah kalau sudah meninggal. Jadi bakti kepada orang tua itu tidak mengenal waktu. Ya, tidak mengenal waktu. Kalau ibu anda minta kado, jelaskan dulu. Bu, saya akan kasih kado. Ya. Tapi tidak ada hubungannya sama tanggal ini ya bu. Ibu setiap saat minta apapun saya kasih. Ibu apapun yang ibu butuhkan selama saya mampu saya kasih. Sebagai bentuk perintah dari Allah bakti dengan ibu. Gitu kan. Jelaskan, berikan penjelasan. Itu termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Orang-orang muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat Natal, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa saudaraku, mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa anda berani ya, mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, ya kan gitu. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Ma'idah. Allah telah mencap, telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan Trinitas. Nggak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Kalau anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim, orang Nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, kan gitu. Orang tua kita yang kafir kita silaturahim, tetap berbakti padanya. Kerabat-kerabat yang masih non-muslim kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka. Boleh saja. Tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka. Nggak boleh memang dalam masalah ibadah. Allah mengatakan, ini tadi subhanallah saya pikir antum sudah tahu nih. Ya, makanya saya ulangi lagi sebab turunnya surah Al-Kafirun. Al-Mughirah telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, Mekah kita bagi dua saja. Sehari buat kamu, sehari buat kami. Kata Nabi SAW, saya belum faham, coba jelaskan lagi. Kata dia, sehari Muhammad, kau dukung ibadah kami. Kau ucapkan selamat buat kami. Kau ikutin ajaran-ajaran agama kami. Sehari lagi besok kami ikutin agamamu, kami ucapkan selamat untukmu, kami dukung ibadahmu. Apa jawaban Nabi SAW? Sehari-sehari. Biar adil. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Kata dia, wahai Muhammad, sehari buat kami, dukung kami, ucapkan selamat buat kami, ikutin ritual kami. Seminggu buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak boleh
Muhammad sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak boleh. Sehari Muhammad buat kami, setahun buat kamu. Tidak boleh, kata Nabi SAW. Terakhir, hai Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Sehari kamu ikutin kami, dukung ritual kami, selamat buat kami. Kalau pakai akal manusia, bukan akal sehat, akal manusia saja secara biasa, kan gitu. Kita pikir, oh lebih baik sehari kita ikutin orang kafir, dukung saja, ucapin selamat sama dia, selesai. Seumur hidup akan masuk Islam. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh. Ini. Lalu Jibril AS datang pada saat itu langsung membawa surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir. Orang kafir ini semua yang tidak syahadat, yang tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kafir. Jelas kafir, dan itu Allah yang mencap mereka kafir, gitu kan? Kafir artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani aja mengkafirkan Yahudi kok. Yahudi mengkafirkan Nasrani, mengkafirkan Muslim. Kenapa orang Muslim nggak bisa mengkafirkan? Karena sementara kita jelas-jelas meyakini kenabian Musa, meyakini kenabian Isa alaihissalam. Gitu kan? Mereka yang memungkiri Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, berarti tidak beriman sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah banyak ayat Quran menjelaskan masalah itu. Gitu kan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Semua Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, penyembah gunung, penyembah pohon, penyembah apa saja, semua selain yang tidak syahadat ini, saya tidak ikut-ikutan acara ritual kalian, tidak akan ucapin selamat buat kalian, tidak akan pakai atribut-atribut kalian, dan kalian juga tidak usah repot-repot ikutin agama saya, nggak usah. Kita nggak butuh Nasrani. Saya tanya, pada saat sholat Idul Fitri, ada orang Nasrani ikut-ikutan? Idul Adha, gitu kan? Mereka berurus dengan agamanya sendiri. Kenapa orang Muslim pusing dengan acara ritualnya orang lain? Diulangi lagi. Ya, setelah dikatakan kalian tidak usah ikut-ikutan, saya tidak usah ikut-ikutan juga, diulangi lagi. 2 kali diulangi. Dan saya tidak akan ikut-ikutan, kalian juga tidak usah ikut-ikutan. Terus begitu. Terakhir dikatakan oleh Allah, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya juga punya agama. Titik, selesai. Gitu kan? Emang sudah begitu. Kalau anda bilang, oh itu cuma kata-kata, nggak masalah. Kata-kata bisa membuat anda murtad, saudaraku, bisa masuk neraka. Gitu kan? Sadarkah anda dengan satu kalimat, anda kalau mengatakan satu kalimat sekarang, semenit kemudian kalau anda yakin dalam hati bisa masuk neraka kalau meninggal, kalau anda mengatakan saya murtad, memang dari hati mau keluar dari Islam, semenit kemudian dicabut ruhnya oleh malaikat maut, masuk neraka. Kalimat, kata-kata. Bahaya tuh. Gitu kan? Mungkin teman-teman juga sudah tahu yang dialog antara Muslim sama Nasrani di Amerika. Si Nasrani mengatakan, kenapa kau tidak ucapkan kalimat Natal, selamat Natal buat saya? Kata si Muslim, ya kata si Nasrani, itu kan cuma kata-kata. Kata si Muslim, kenapa, apa kau sudah syahadat? Si Nasrani bilang, enggak. Kenapa kau enggak syahadat? Dia bilang, kalau saya syahadat, saya tinggalin agama saya. Kata si Muslim, itu kan juga cuma kata-kata. Sama, gitu kan? Jadi enggak boleh. Tapi hal-hal yang ditoleransikan dalam agama silahkan. Tadi saya bilang berteman, bertetangga, silahkan. Tapi jangan dukung masalah ibadahnya. Nggak boleh. Sampai pernah ditanya kepada Syekh Bimbas, apa hukumnya orang-orang, mohon maaf ini teman-teman kita, semoga Allah berikan hidayah yang belum tahu, yang menjadi security menjaga gereja misalnya. Atau orang-orang yang menjadi tukang parkirnya karena lagi banyak mobil. Halalkah pendapatannya? Bolehkah itu? Fatwa ulama tidak boleh. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ahli kitab, khusus Yahudi dan Nasrani terutama, kalau mereka sedang beribadah di tempat ibadah mereka, jauhilah. Karena laknat Allah sedang turun. Hadis Nabi SAW. Kenapa nggak bisa cari rezeki di tempat lain? Subhanallah. Rezeki itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Hati-hati saudaraku, gitu kan? Jadi orang yang mengatakan seperti ini karena tidak paham agama. Bagaimana bisa dia mengatakan Tuhan punya anak? Gitu kan? Jadi tidak boleh sama sekali ikhwah, yang nggak boleh. Jadi kita harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan anda wajib ingkar mungkar. Ingatkan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau juga dia tidak mau dengar, selesai, gugur kewajiban anda. Coba ikhwah, ada yang punya riwayat satu aja. Nabi SAW pernah merayakan malam tahun baru 1 Muharram. Tidak pernah satu kali pun Nabi SAW merayakan tahun baru Islam 1 Muharram. Tidak pernah ada malam lebarannya dan seterusnya. Apalagi malam tahun baru Masehi.
gitu kan? Semoga Allah berikan hidayah. Banyak orang Islam ini saya tidak mengerti kenapa mereka terlalu berani. Malam tahun Masehi mereka adakan acara tablik akbar lah, ceramah lah, zikir akbar lah dan seterusnya. Kenapa ikhwah? Gitu kan? Kenapa harus diadakan acara seperti ini? Dan orang akan menangkap itu adalah acara tahun baru Masehi. Kalau Anda bilang untuk mengalihkan umat Islam, bukan dengan cara kita membuat acara ritual, nanti akhirnya menjadi rutin setiap tahun, gitu kan? Berikan nasihat, sampaikan kepada MUI, MUI keluarkan fatwa tidak boleh, jadi umat Islam tidak terus-menerus jadi PR setiap tahun. Kalau kita biarkan akhirnya tiap tahun terus jadi masalah nih, gitu kan? Jadi masalah. Emang umat Islam yang coba merayakan malam tahun baru itu orang yang memang belum paham masalah agama. Kalau Anda larikan kepada acara-acara yang lain, maka akan jadi masalah baru lagi nanti, gitu kan? Akhirnya orang anggap, oh orang-orang Nasrani lagi rayakan dengan mabuk-mabuk, kita dengan ceramah. Bahkan ada doa bersama di malam tahun baru. Subhanallah. Malam tahun baru tentang lahirnya Isa alaihissalam tidak ada hubungannya dengan agama kita. Sedangkan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah sahabat rayakan, tidak pernah Nabi rayakan. Lalu kita mau rayakan hari lahirnya Isa alaihissalam, bagaimana bisa ini? Gitu kan? Jadi tahun baru Isa alaihissalam. Mestinya kita faham masalah itu.